Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yulia dengan NIM 2162401056. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Saya kelas C dan saya adalah mahasiswa dari Politeknik Piksi Input Serang. Baik, di dalam video ini saya akan membuat laporan keuangan untuk memenuhi tugas dari Ibu Esti Utami Pratiwi SEMAAK selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu membuat jurnal umum, yang kedua membuat buku besar atau general journal. Yang ketiga yaitu membuat neraca saldo atau trial balance. Yang keempat membuat jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Yang kelima membuat neraca jalur atau worksheet. Yang keenam membuat neraca atau adjustment trial balance. Yang selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi atau income statement. Yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal atau balance sheet. Dan ada jurnal penutup, closing journal, juga ada jurnal pembalik atau post closing trial balance. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Yang kedua yaitu buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Dan ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyesuaian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur merupakan alat pembantu untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada neraca atau adjustment trial balance. Adalah bagian dari laporan keuangan untuk entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun di laporan laba rugi dan akun prive. Yang terakhir yaitu jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun raca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Baik teman-teman, ini adalah transaksinya, yaitu Cindy Fashion adalah usaha penjahit baju yang didirikan oleh Cindy pada tanggal 2 Mei. Selama bulan Mei terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 bulan 5 sebagai setoran modal pendirian, Cindy Fashion diserahkan bangunan toko sebesar tanahnya masing-masing seharga 60 juta dan 35 juta. Tanggal 6 yaitu Cindy menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta untuk tambahan setoran modal. Tanggal 10 Cindy Fashion membeli peralatan usaha secara kredit di Toko Jaya seharga 12.000. Tanggal 15 pengajuan kredit Cindy setuju dan Cindy Fashion mendapatkan kredit usaha dari Bank Veteran sebesar 25 juta dengan jaminan tanah. Pada tanggal 17 Cindy Fashion memperoleh pendapatan jasa atas penjahitan 4 baju sebesar
1.650.000 yang dibayarkan secara tunai sebesar 650 juta dan sisanya secara kredit. Tanggal 19, Cindy Fashion membayar sebagian utangnya kepada Toko Jaya sebesar 5 juta. Pada tanggal 22, Cindy mengambil uang tunai dari kas Cindy Fashion sebesar 4.500.000 untuk kepentingan pribadinya. Pada tanggal 24, Cindy Fashion membayar beban usaha berupa beban gaji sebesar 900.000 serta beban iklan sebesar 250.000. Pada tanggal 29, Cindy Fashion menerima sebagian pembayaran atas jahitan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar 450.000. Nah, ini data penyesuaiannya. Yang pertama yaitu ada gaji pegawai untuk bulan Mei tahun 2019 yang belum dibayar sebesar 350.000. Yang kedua, penyusutan atas bangunan ruko untuk bulan Mei sebesar 200.000. Yang ketiga yaitu beban iklan yang masih harus dibayar pada bulan Mei sebesar 150.000 dan penyusutan atas peralatan usaha untuk bulan Mei sebesar 18.000. Nah, setelah kita membuat transaksi, mari kita analisis dengan menganalisis transaksi dengan menggunakan jurnal umum. Nah, ini jurnal umumnya. Di tanggal 2 itu jurnalnya yaitu bangunan ruko pada tanah dan modal dengan nominal 60 juta di debit, 35 juta di debit, hasilnya ada di kredit yaitu 95 juta. Yang transaksi kedua tanggal 6, transaksi jurnalnya yaitu pada kas pada modal. Transaksi yang ketiga pada tanggal 10, jurnalnya yaitu peralatan usaha pada utang usaha. Pada transaksi tanggal 15, jurnalnya yaitu kas dan utang bank kepada utang bank. Pada tanggal 17, kas pada piutang usaha dan pendapatan jasa. Pada tanggal 19, utang usaha pada kas. Pada tanggal 22, jurnalnya yaitu price pada kas. Pada tanggal 24, beban gaji pada iklan dan kas. Pada tanggal 20, kas pada piutang usaha. Nah, setelah kita membuat jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu membuat buku besar. Di mana buku besar ini ada akun kas yang hasil akhirnya adalah 35.450.000. Yang kedua ada akun piutang usaha dengan hasil 550.000. Yang ketiga ada akun bangunan dengan hasil 60 juta di debit, tanah 35 juta, peralatan usaha 12 juta ada di debit juga, utang bank ada di kredit nominalnya yaitu 25 juta. Nomor 6 ada utang usaha ada di kredit juga yaitu hasil akhirnya 7 juta. Ada akun modal ada di kredit dengan hasil akhir 115 juta. Ada price ada di debit yaitu 45.500.000. Ada pendapatan jasa pada tanggal 17 ada di kredit juga 161.650.000. Ada beban gaji di debit 900.000 dan ada beban iklan di debit 250.000. Nah, setelah membuat buku besar, yaitu selanjutnya membuat neraca saldo, di mana semua hasil akhir dari akun-akun tersebut dimasukkan ke sini dengan hasil akhir yaitu 148.650.000 antara debit dan kredit balance ya teman-teman. Setelah membuat neraca saldo, selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian, di mana ada akun beban gaji, utang gaji, beban penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, beban iklan, utang iklan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan.
dengan hasil akhir 718.000. Nah, yang selanjutnya ada worksheet di mana akunnya adalah kas, piutang usaha, bangunan, tanah, peralatan, utang bank, utang usaha, modal, price, pendapatan jasa, beban gaji, beban iklan, utang gaji, beban penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, utang iklan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Bisa dilihat teman-teman seperti ini bentuknya worksheet dengan hasil akhir yang sekian. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah membuat worksheet kita membuat adjusted trial balance, di mana akun dari worksheet kita pindahkan ke sini seperti ini ya. Dan yang selanjutnya yaitu income statement, sama saja seperti adjusted trial balance, di mana dari worksheet kita pindahkan menjadi ke sini dengan laba 118.000. Setelah membuat income statement, selanjutnya yaitu membuat balance sheet, di mana ada aktiva, kewajiban, dan modal. Di aktiva ada akun kas, piutang usaha, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan usaha, akumulasi penyusutan peralatan, dan tanah dengan total 142.782.000. Di akun kewajiban dan modal ada utang bank, ada utang usaha, utang gaji, utang iklan dengan total 32.500.000 dan ditambah dengan modal Cindy yaitu 110.282.000 dan hasil akhirnya kewajiban modal itu 142.782.000. Nah, selanjutnya yaitu ada closing journal, di mana ada akun pendapatan usaha, ikhtisar laba rugi, ada beban-beban yaitu beban gaji, beban iklan, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan peralatan, ada modal, ikhtisar laba rugi, ada modal, dan price. Dengan hasil yang seperti ini, pendapatannya 101.650, ada beban-beban juga, modal, dan juga modal price. Nah, setelah membuat closing journal, maka kita membuat post closing trial balance, di mana ada akun utang gaji, beban gaji, utang iklan, dan beban iklan yang hasil akhirnya adalah 500.000. Mungkin itu saja ya teman-teman.